Teman-teman tahu nggak sih siapa orang paling kaya di Jepang? Pemilik Toyota? Bukan. Pemilik Sony? Bukan juga. Atau Tuan Crab? Jelas bukan. Jawabannya adalah pemilik Uniqlo. Kok bisa ya? Hello everyone, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Jadi, hari ini aku mau sharing tentang Uniqlo. Bagaimana sih perjalanan Uniqlo hingga membuat pemiliknya menjadi orang paling kaya di Jepang? Dan pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari perjalanan tersebut? Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip ya videonya. Stay tune! Uniqlo atau yang lebih kita kenal dengan Uniqlo, salah satu brand fashion retail terbesar di dunia yang berada di bawah naungan Fast Retailing Co. Ltd. Dimiliki oleh Tadashi Yanai, yaitu orang nomor 1 paling kaya di Jepang menurut Forbes. Lahir pada tahun 1949 di prefektur Yamaguchi, Jepang. Ayahnya menjalankan bisnis keluarga bernama Ogori Soji, yaitu sebuah toko yang menjual pakaian khusus formal pria. Sebagai satu-satunya anak laki-laki dari 4 bersaudara, Yane direncanakan untuk menjadi penerus bisnis keluarga. Namun, seperti kebanyakan anak muda, Yane merasa enggan dan tidak tertarik untuk menjalankannya. Yane kuliah di Waseda University dan lulus dengan gelar ekonomi politik. Yap, bener banget, kampus yang sama dengan Jerome Pauline. Setelah lulus, dia langsung bekerja di Jusco Supermarket atau yang lebih kita kenal sekarang dengan sebutan Aeon. Setelah 1 tahun, dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Lalu dia diminta ayahnya untuk membantu bisnis keluarga. Beberapa saat menghabiskan waktu di sana, lama-kelamaan Yane menikmatinya. Dia jadi enjoy, kemudian tertarik untuk terus bekerja di sana. Suatu hari saat sedang bekerja di toko, Yane tiba-tiba teringat momen saat dia bekerja di Jusco Supermarket. Walaupun kerjanya belum terlalu lama, tapi dia ingat betul betapa keras dan banyaknya program training yang harus dilalui waktu itu. Yane pun akhirnya membandingkan metode bisnis yang diterapkan oleh ayahnya dan yang waktu dia kerja di Jusco Supermarket. Ditambah dengan pengetahuannya ketika kuliah, dia pun menyadari kalau bisnis ayahnya ini tidak efisien, yang terus menyebabkan kerugian. Akhirnya Yane pun menyampaikan kepada ayahnya. Sang ayah hanya duduk terdiam sambil mendengarkan penjelasan dari sang anak. Ketika Yane selesai berbicara, tiba-tiba sang ayah berdiri dan menyodorkan dokumen usaha bisnis kepadanya sambil berkata, "Bisnis ini milikmu sekarang." Dari sini Yane langsung bergerak cepat, mempelajari semua hal tentang bisnis pakaian. Dia juga melakukan perjalanan ke Eropa dan Amerika untuk mencari inspirasi. Yane pun akhirnya mendapatkan gambaran bagaimana dia akan mengembangkan bisnisnya. Tercetuslah ide cemerlang yang akan membawanya sukses di kemudian hari. Idenya adalah mengganti pakaian jenis formal menjadi casual. Mengganti produk ke pakaian casual akan memperluas pangsa pasar karena pakaian casual dipakai setiap hari oleh semua orang. Ada potensi yang sangat besar jika ide ini digarap dengan baik. Sebenarnya, ide ini didapatkan dari Gap, brand pakaian casual yang sudah besar di Amerika. Yane berusaha meniru cara Gap dan diadaptasi agar cocok dipasarkan ke warga Jepang. Perubahan besar ini memerlukan nama brand baru yang menarik dan mencolok. Maka terciptalah nama Uniqlo Clothing Warehouse yang disingkat menjadi Uniqlo. Saat perjalanan Uniqlo dimulai, Yane memfokuskan produknya pada pakaian casual simple yang non-trendy. Dia ingin menyediakan pakaian dengan harga murah, tapi dengan kualitas bahan yang tinggi. Uniqlo pun mulai berkembang dengan berhasil menambah 1 cabang di Yamanota Store. Lalu pada tahun 91, Yane mengubah nama perusahaan induk Ogori Shoji menjadi Fast Retailing Co. Ltd. Awal tahun 90-an, Jepang mengalami resesi, membuat daya beli masyarakatnya menurun, sehingga harus mempertimbangkan harga barang yang akan mereka beli. Banyak dari brand-brand pakaian besar akhirnya membuat produk yang lebih terjangkau agar bisa bertahan. Lalu, bagaimana nasib Uniqlo? Uniqlo lebih siap menghadapi resesi, karena dari awal berdirinya Uniqlo sudah memiliki misi
untuk menyediakan produk yang murah dan berkualitas. Saat itu, Yane juga mulai menerapkan strategi membeli dalam jumlah banyak jenis pakaian yang best selling langsung ke produsennya. Nggak cuma hemat uang, tapi juga hemat waktu dibandingkan beli di tangan kedua atau tangan ketiga. Ini membuat Yane bisa lebih fokus mengatur persediaan produk tanpa perlu terlalu intens memikirkan perubahan tren pakaian. Dengan pemilihan produk dan upaya pemasaran yang tepat, Yane berhasil membangun basis konsumen yang besar dan menawarkan pakaian populer dengan harga 10-20% lebih rendah dibandingkan harga pasar. Nggak hanya itu, pada tahun 93, Yane mengambil langkah yang radikal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan memindahkan semua proses produksi pakaian ke negeri Cina. Strategi ini berhasil memotong biaya produksi dan meningkatkan profit perusahaan. Usahanya ini berbuah manis. Hingga pada tahun 1998, Uniqlo berhasil memiliki lebih dari 300 toko di Jepang. Lalu pada tahun 2000, Uniqlo mulai melantai di bursa saham Tokyo. Sekaligus juga memindahkan kantor pusatnya di Tokyo dan meluncurkan online store pertamanya untuk mendukung ekspansi bisnis. Setelah sukses di negaranya sendiri, Yane pun berambisi untuk melebarkan bisnisnya secara global. Langkah pertama, ekspansi global ini dilakukan di London. Kemudian, secara bertahap, dalam 5 tahun, Uniqlo menambah jaringan bisnisnya di China, Hong Kong, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Sayangnya, upaya ini tidak berjalan lancar, khususnya di London dan di New Jersey. Uniqlo membuka 21 toko di London dan 3 toko di New Jersey, Amerika. Dalam waktu 18 bulan, Yane menutup 18 tokonya di London dan seluruh toko di New Jersey. Uniqlo pun rugi puluhan juta US dollar. Penyebab utama kegagalan Uniqlo di negara barat adalah kecerobohan dalam membuat standar ukuran baju, di mana pada dasarnya Uniqlo menggunakan standar rata-rata tubuh orang Jepang atau Asia. Sedangkan di negara barat, mereka punya ukuran tubuh yang lebih besar. Nah, akhirnya Yane pun berpikir, kalau ingin sukses di pasar global, Uniqlo harus menjadi sebuah brand yang keren. Yane pun berupaya memanggil desainer terkenal Jepang, Kashiwa Sato. Yane meminta Sato untuk memimpin proyek pembuatan flagship store di kota-kota besar dunia. Dan New York menjadi tujuan utamanya. Dari diskusinya saat itu, Sato bilang bahwa brand Uniqlo adalah lambang dari sebuah ketidakkerenan. Kalau Uniqlo mau sukses di New York, London, dan kota-kota besar lainnya, Anda harus memulai lagi semuanya dari nol. Tajam sekali ya masukan dari Sato. Ya, tapi itulah bisnis. Gak ada yang mulus semulus-mulusnya gitu aja. Akan ada kalanya fase yang menusuk yang tajam itu menghampiri. Nah, Yane pun menerima saran dan masukan dari Sato dengan baik dan memberikan lampu hijau kepada Sato untuk menjalankan proyek ini. Sato pun dia nggak sendiri. Dia membawa fashion designer terkenal lainnya dari barat, yaitu Charlotte Ranson dan Vanna Kava, serta berkolaborasi dengan Jill Sander untuk membuat varian baru brand Uniqlo G+. Pada akhirnya tahun 2006, Uniqlo Global Flagship Store yang pertama pun akhirnya dibuka di distrik Soho, New York, yang pada saat itu merupakan daerah orang yang berpenghasilan tinggi. Pendekatan ini ternyata sukses dan menarik minat orang New York hingga rela mengantri panjang. Dari keberhasilannya ini, Yane pun semakin agresif. Dia pun menambah jaringan bisnisnya di Oxford dan Paris. Pada tahun 2008, saat dunia sedang mengalami krisis ekonomi, Yane justru melakukan akuisisi secara besar-besaran hingga sekarang Uniqlo telah beroperasi di 25 negara dan memiliki total 2.372 toko di seluruh dunia. Wow. Pada tahun 2020, Uniqlo menghasilkan pendapatan sebesar 18,91 miliar US dollar. Sekarang, Uniqlo berada di posisi ketiga brand fashion dengan pendapatan terbesar di bawah Zara dan H&M. Bahkan kalau dilihat dari segi net profit margin, Uniqlo pada tahun 2020 jauh mengalahkan H&M dan sedikit di bawah Zara. Yane mendapatkan keberhasilan ini karena selalu menerima dan belajar dari kesalahan langkah bisnis selama ini, serta selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus atau Kaizen. Uniqlo juga memiliki pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan Zara dan H&M. Jika kedua rivalnya tersebut berfokus pada pakaian yang trendy dan berbeda setiap musimnya, maka Uniqlo tidak melakukannya.
Uniqlo tidak peduli dengan tren. Mereka menjual pakaian sesuai dengan fungsinya. Pakaian simple yang dapat digunakan dengan nyaman untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Mereka juga percaya bahwa pakaian seharusnya barang yang bisa dipakai untuk siapa saja, terlepas dari umur, gender, maupun rasnya. Ini terlihat dari tagline mereka, yaitu Made for All. Fokus Uniqlo pada fungsi dari sebuah pakaian terlihat dari berbagai inovasi yang mereka ciptakan. Uniqlo secara konsisten selalu melakukan penelitian dalam labnya dan berinovasi pada kain pakaiannya. Contohnya kain Hitek. Ini bisa bikin kamu tetap hangat di cuaca dingin tanpa harus pakai baju yang super tebal. Kemudian ada juga kain ultra stretch yang tipis, lembut, dan nyaman tapi tidak menghilangkan looks-nya sebagai celana jeans. Dan kemudian ada juga teknologi kain Airism yang cocok banget buat di negara tropis karena bisa menghilangkan panas dari kulit dan cepat kering kalau kulit berkeringat. Nah, gimana? Cuma dari 3 teknologi ini aja produk Uniqlo terasa nyaman banget kan untuk digunakan sehari-hari? Contoh pakai Uniqlo, nyaman, simple, adem, aku suka banget. Teman-teman tahu nggak? Ternyata kesuksesan Uniqlo yang aku ceritain tadi, mayoritas itu didapatkan dari pasar Asia Pasifik loh. Kok bisa ya? Lihat deh, dari 2.372 total toko Uniqlo di seluruh dunia, toko-toko yang ada di luar negara Asia Pasifik itu cuma berjumlah 176 toko. Ini bahkan nggak sampai 10%-nya. Dan teman-teman tahu nggak siapa yang menguasai pasar negara barat? Yap, bener banget. Yaitu Zara dan H&M. Kalau dilihat dari data, ini kemungkinan besar Uniqlo akan terus mempertahankan keberadaannya di Asia Pasifik, pelan-pelan melakukan penetrasi di negara barat. Caranya gimana? Selain dari inovasi teknologi, Uniqlo juga melakukan kolaborasi dengan banyak fashion designer terkenal dan melakukan partnership dengan brand-brand populer seperti Doraemon, Disney, serta tokoh-tokoh lokal yang terkenal untuk menarik minat konsumen di negara tersebut. Dari Uniqlo kita bisa belajar bahwa ide itu nggak harus original. Ikuti cara pesaing yang sudah sukses dan temukan keunikan produkmu sendiri sehingga bisa menjadi sebuah brand yang benar-benar unik dan berbeda. Uniqlo yang awalnya berusaha meniru Gap, kini sudah jauh mengalahkan Gap. Bahkan sudah menjadi produk yang benar-benar dicari, unik, dan berbeda dengan fokusnya akan inovasi pada teknologi, pakaian untuk menciptakan pakaian yang sesuai fungsinya, yaitu nyaman digunakan kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun. Seperti tagline-nya, Made for All. Thank you guys for watching. Kalau kamu suka video aku, tolong di like, share, and subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya, mau bahas brand apa lagi selanjutnya. See you on my next video. Bye bye. Share positive vibes.